Baiklah, selamat berjumpa dengan tutorial kita kali ini. Dan saat ini saya ingin sedikit berbagi tentang rumus di dalam Excel tentang membuat ranking dan mengurutkan ranking sekaligus ya. Nah, untuk memudahkan proses latihan kita, di sini saya sudah buatkan satu buah format di mana kita bisa melihat dan barangkali lebih memudahkan kita untuk melakukan latihan-latihan. Nah, di dalam format ini saya sudah buatkan sebuah tabel. Ini adalah tabel nilai yang diperoleh oleh siswa, dan barangkali ini adalah salah satu aktivitas atau kegiatan yang memang sering dilakukan oleh khususnya adalah para tenaga pengajar di sekolah-sekolah. Membuat rankingan itu hal yang selalu dan mau tidak mau harus dilakukan. Ada yang dilakukan secara manual, itu nggak jadi masalah kalau jumlah siswanya mungkin hanya 20 atau 30 orang. Bagaimana kalau kita mengurutkan ranking sampai dengan jumlah siswa di atas 200 orang untuk mencari juara umum? Nah, ini barangkali menjadi sebuah dilema karena akan memakan banyak waktu. Oleh karenanya, sedikit saya ingin berbagi, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, di sini saya sudah siapkan dua kotak ranking. Ini artinya ada bentuk rankingan yang bisa dilakukan dengan sederhana, ada juga dengan cara menambahkan rumus yang lain ya. Nah, untuk ranking yang pertama ini, nah ya, dan ini juga adalah ranking yang keduanya. Nah, baiklah saudara, ini kita lihat, ini ada tabel di sebelah kiri yang sudah terisi dengan urutan nama dari nomor 1 sampai dengan nomor 8, dan di kolom nilai ini ada angka-angka yang sudah tertera ya. Di sana ada angka merah, maksudnya adalah dengan nilai yang sama. Kemudian di sini juga ada angka biru, ini adalah juga nilai yang sama. Baik, kita mulai dengan jenis perankingan yang sederhana. Kita bisa lihat model rumusnya adalah ini, kita bisa lihat rank F3 misalkan, kemudian F3 sampai dengan F10. Tetapi dalam kasus yang saya tampilkan di sini, rank yang kita akan buat rankingnya, rank yang akan kita buat rankingnya itu dimulai dari F. Nah, ini dari F5 sampai dengan F12. Berarti pola rumusnya ada yang sedikit kita rubah. Baik, kita langsung aja ke TKP. Nah, ini kita akan buat ranking yang pertama atau dengan cara yang pertama, cara yang termudah. Oke, tentu saja yang pertama kita buat skripnya jenis rank. Kemudian buka kurung, kita ambil dulu nilai yang ada di bagian paling atas. Kebetulan di sini adalah F5, berarti kita klik F5 ya. Kemudian selanjutnya kita buat tambah dengan tanda titik koma. Ini tergantung dari jenis komputer yang Anda miliki. Tapi untuk Windows 7 dengan menggunakan pola bahasanya adalah Inggris, biasanya umumnya adalah menggunakan titik koma. Tapi sebagian komputer juga ada yang menggunakan koma saja. Kemudian selanjutnya setelah F5 yang paling atas, kemudian kita letakkan kembali kursor di range F5, kemudian kita tekan dan tarik sampai pada sejumlah siswa yang ada. Nah, karena ini adalah siswanya 8, berarti 8 siswa yang akan kita ranking ya. Kita tekan F5 kemudian tarik ke bawah. Nah, supaya nilai ini sebab rankingan ini tidak melebar ke rank-rank yang lain, maka ada beberapa rank yang harus dikunci, yaitu rank antara F5 dengan sampai F12 ini harus kita kunci dengan menggunakan tanda dolar ya. Saya lebih menyukai dengan menggunakan istilah dolar. Kita klik kunci. Kalau kita hanya meletakkan $1 di depan F ya, nama kolomnya, ini hanya mengunci bagian depan, tetapi row-nya tidak terkunci. Oleh karena itunya row-nya juga harus kita kunci ya.
Di sini kita kunci dengan tanda dolar. Kemudian berikutnya juga kita kunci supaya tidak melebar ke F13, 14, 15 dan selanjutnya. Kita kunci dengan tanda dolar juga. Kemudian row-nya juga kita kunci. Kemudian kita kasih tutup kurung dan di enter. Di sini kita melihat ada penampakan angka 2. Ini berarti siswa yang bernama Erna dengan nilai 85 itu pasti ada di peringkat kedua, ya. Selanjutnya Anda tidak perlu lagi membuat rumus, hanya mengkopikan dengan cara Anda klik dulu rank yang paling atas, kemudian letakkan kursor di ujung kanan sebelah bawah dan tekan, kemudian tarik. Nah, kita sudah punya ranking di sini. Nah, kelemahannya, kalau boleh saya sebut kelemahan, tapi bukan juga ya. Soalnya ada sebagian guru yang memang menghendaki perankingan seperti ini, tapi ada juga yang sebagiannya tidak menghendaki jenis perankingan seperti ini. Kenapa disebut ada yang suka dan ada yang tidak suka dengan bentuk perankingan seperti ini? Karena siswa yang memiliki nilai yang sama, contoh adalah 77 yang berangka merah ini, dia akan memiliki ranking yang sama, 3 dan 3. Berikutnya juga ada 75 dan 75, dia memiliki ranking yang sama. Kalau jumlah siswanya ada 100 orang, misalnya dalam 100 orang ada ranking yang sama hampir 10 orang, hampir mungkin 5, 10 sampai 20 orang. Ini berarti dalam peringkat itu ada peringkat yang sama. Ada peringkat yang sama. Artinya ada nama-nama peringkat, urutan-urutan peringkat yang hilang. Kita lihat di sini. 1 ada, 2, 3, 4 hilang. Jadi peringkat keempatnya hilang. Kemudian peringkat ke-5, ke-6, ke-6-nya juga kita bisa lihat di sini hilang. Jadi ada peringkat-peringkat tertentu yang hilang, ya. Nah, sekarang bagaimana sih kita ingin agar peringkat ini jumlahnya, urutannya sama dengan jumlah siswa. Kalau siswanya ada 8, berarti urutannya dari ranking 1 sampai dengan ranking 8, ya. Nah, berarti di sini kita harus menambahkan rumus yang lain, ya, yaitu dengan menggunakan tambahan script countif. Kita contoh lihat yang di bawah. Ini rank F3 F sampai dengan F10 tambah countif F3 F10 F3 min 1. Nah, sekarang kita coba tuliskan rumusnya di sini. Kita buat coba buat rumus kembali sama dengan rank, kemudian tutup kurung, kemudian klik. Oke, ranking atau rank-rank yang ingin kita ranking, kemudian titik koma, letakkan kembali di F5, kemudian ditekan dan ditarik ke bawah, ya. Seperti tadi kita buat kunci dengan tanda dolar, dan berikutnya adalah row-nya juga kita kunci dengan tanda dolar. Berikutnya kita kunci lagi dengan tanda dolar supaya ranknya tidak melebar ke rank F13 yang jelas tidak ada nilainya. Kita juga kunci kembali dengan tanda dolar, kemudian kasih tutup kurung, kemudian di sini kita tambah dengan simbol plus, kemudian scriptnya kita juga tambah dengan countif, kemudian buka kurung, kemudian kita letakkan kembali kursornya di F5, tekan, kemudian tarik, kemudian kasih tanda titik 2, kemudian tekan kembali F5, ya, supaya bilangannya kembali ke awal. Nah, kemudian tutup kurung min 1. Nah, supaya tidak melebar ke rank yang lain, nah ini paling akhir dari F12 kita kunci, ya, kita kunci dari F12, ya. Kemudian kita coba diklik,
Oke, tetap di ranking kedua yang namanya ada dengan nilai 85. Sekarang letakkan kursor di rank I5. Di I5, kemudian letakkan kursor di ujung kanan sebelah bawah dan kita tekan ke bawah. Nah, kita bisa lihat di sini nomornya lengkap dari nomor 1 sampai dengan nomor 8. Ya, dari nomor 1 sampai dengan nomor 8. Kita lihat tidak ada peringkat yang sama. Begitu. Nah, inilah dua contoh jenis dari cara membuat ranking. Selanjutnya barangkali dalam posisi seperti ini kita masih bingung harus memilih peringkat 1 itu posisinya ada di mana, peringkat 2 posisinya ada di mana. Kalau siswanya sedikit mungkin nggak jadi masalah, bisa langsung terlihat gitu ya. Tetapi kalau misalnya siswanya sampai di atas 200 orang, 300 orang, ini otomatis kita harus mengurutkan dari ranking 1 posisinya memang harus ada di 1, peringkat 2 posisinya harus ada di 2, dan selanjutnya. Nah, baiklah, sekarang caranya yang pertama, ini rank tadi ada di akhir yang kita tulis. Pertama, kita pindahkan dulu rank ke awal ya, ke seujung sebelah kiri. Kita pindahkan dulu ranknya ke sebelah sini. Bisa dengan cara copy paste, tetapi alangkah lebih baik kalau kita menggunakan sama dengan aja. Nah, kita buat rank sama dengan, jadi L5 itu rankingnya sama dengan I5. Maka kita klik I5. Oke, seperti tadi, tekan di L5, letakkan kursor di ujung kanan paling bawah dan ditarik ke bawah. Ini sama ya. Kemudian nama seperti tadi sama dengan M5 sama dengan E5. Kita tarik ke bawah. Kemudian kita letakkan, tarik seperti ini ke bawah. Kemudian nilai di N5 itu sama dengan nilai yang ada nilai yang ada di F5. Kita tinggal tarik ke bawah. Nah, dari sinilah kita akan mengerjakan pengurutan ranking agar sesuai pada posisinya. Ya, kita ambil dulu nomornya, ya. Boleh Anda tulis secara langsung seperti ini, ya. Kemudian tarik sesuai dengan urutan nomor, atau kita lebih menyukai dengan menggunakan pola seperti tadi, sama dengan nomor yang ada di P5 itu sama dengan nomor yang ada di D5, maka sama dengan D5. Kita klik satu, kemudian tarik ke bawah. Ya, nah kita ingin bahwa peringkat 1 ada di urutan ke-1, peringkat kedua kita ingin ada di urutan kedua, dan seterusnya sampai peringkat terakhir. Misalkan di sini 8 orang, maka peringkat ke-8 ada di posisi yang ke-8. Nah, skripnya sebetulnya sederhana. Kuncinya ada pada penggunaan lookup. Lookup itu kepanjangan dari vertical lookup, pencarian secara vertikal. Karena ada juga rumus high lookup, yaitu dengan pencarian secara horizontal, ini secara vertikal, jadi tegak lurus, ya. Nah, rumusnya adalah seperti yang kita lihat. Cuma di sini ada sedikit yang perlu kita rubah. Oke, dimulai seperti biasanya. Rumus Excel selalu menggunakan dengan kata sama dengan V lookup. Sudah kita tulis lookup, kemudian buka kurung, dan yang akan menjadi patokan adalah angka 1 yang ada di P5, ya, yang ada di P5. Jangan dikunci. Kalau dikunci dia akan berjalan tetap di situ. Tapi kalau tidak dikunci, dia akan menyesuaikan. Kalau kita tarik ke bawah, dia ikut nomornya ke bawah. Ya, P5. Nah, yang akan kita cari pencariannya adalah data-data yang ada di kolom sebelah kiri ini,
Ya, dimulai daripada rank sampai dengan nilai. Oke, kita kasih dulu tanda titik koma, kemudian letakkan dulu kursornya di rank L5, tekan, jangan dilepas, kemudian tarik sampai N terakhir, sampai N12. Nah, ini baru kita kunci ya, baru kita kasih kunci. Supaya, kenapa harus dikunci lagi? Karena memang ranknya supaya tidak melebar kemana-mana ya, karena pencariannya hanya di rank-rank yang kita maksudkan. Oke, kita kunci di sini dengan menggunakan tanda dolar seperti biasa. Saya akan pelan-pelan supaya bisa dilihat. Oke, selanjutnya ini juga kita kunci supaya tidak melebar, tetap ada di huruf N dan di range 12 ya. Nah, kemudian kasih tanda titik koma. Nah, kalau yang kita cari adalah rank, di sini ada 3 kolom. Kolom pertama adalah rank, kolom yang kedua adalah nama, kolom yang ketiga adalah nilai. Kalau yang kita maksudkan adalah untuk mencari ranks secara vertikal, maka yang kita tuliskan adalah kolom ke-1. Ini kolom kedua dan ini kolom ketiga. Berarti kita tulis di sini ketikan angka 1 kemudian tambah dengan false. Sebetulnya kalau di dalam lookup biasa kita nggak perlu menggunakan kata false, sebetulnya juga udah bisa dilakukan pencarian secara mendatar ini atau secara VLOOKUP ini. Tetapi khusus untuk pengaturan peringkat gitu kan. Jadi kalau dia mendeteksi nilai yang sama ya, itu akan dianggap salah. Oleh karenanya dia akan loncat mencari nomor yang lain. Nah, sekarang mari kita rumusnya udah selesai, kita langsung di enter. Dan ini kita lihat peringkat 1 ada di posisi ke-1. Kita tarik ke bawah, letakkan seperti biasa kursor di ujung sebelah kanan. Kita lihat urutannya sekarang, peringkat 1 ada di urutan 1, peringkat 2 ada di urutan 2, dan selanjutnya peringkat 8 ada di urutan ke-8. Selanjutnya, nah ya, untuk kesini kita nggak perlu lagi lah. Kalau memang mau nulis ulang rumusnya nggak jadi masalah. Tetapi yang sederhana aja lah, kita ambil aja jalan pintas, klik dan ambil ke kanan. Tetapi resikonya di sini ada yang berubah. Kenapa berubah? Karena range-nya tadi tidak dikunci ya sama kita. Oleh karena itu ada yang perlu kita rubah. Yang menjadi patokan kita adalah P1 sampai dengan P12. P1. P5 sampai dengan P12. Oleh karena itu kita kembalikan ke acuannya. Di sini ada acuannya tetap adalah P5. Nah, disedangkan di sini menjadi Q5. Berarti kita rubah di sini menjadi P5 ya, jangan lupa. Nah, setelah itu sekarang kolom mana yang ingin kita cari secara vertikalnya? Yang kita ingin cari adalah kolom yang kedua. Berarti kolom urutan nama. Berarti di sini tidak lagi menjadi angka 1, tetapi kita rubah menjadi angka 2. Nah, sekarang peringkat ke-1 itu Leni. Betulkah peringkat ke-1 Leni? Kita lihat peringkat ke-1 Leni, peringkat kedua Erna, peringkat ketiga Tio. Tetapi ini posisinya masih semrawut, belum berurut secara urutannya, artinya belum menempati posisinya. Nah, sekarang kita coba, betulkah rumus yang sudah kita masukkan ini? Seperti biasa, klik di range-nya, kemudian letakkan kursor di ujung kanan paling bawah dan kita tarik. Sekarang mari kita samakan. 1 Leni, di sini 1 juga Leni, yang kedua Erna, yang ketiga Tio, yang keempat Gatot, yang kelima, dan selanjutnya Anda bisa lihat bahwa ranknya sudah berjalan dengan benar. Nah, yang terakhir mau ditulis ulang boleh, tapi alangkah lebih baik kalau kita tarik sajalah ke sebelah kanan ya. Nah, kemudian ini berubah, ada yang berubah pasti. Kenapa berubah? Karena ada yang tidak dikunci. Aturan yang menjadi patokan kita adalah P5 ya, tetapi di sini berubah menjadi Q5.
Oleh karenanya itu Q kita rubah menjadi P supaya acuannya berjalan seperti apa yang kita inginkan. Kemudian kolom keberapa yang ingin kita cari? Kolom nilai yang ingin kita cari. Berarti ini adalah kolom yang ketiga dari perhitungan kita. Oleh karenanya itu kita rubah ini menjadi angka 3. Setelah itu coba kita klik. Ini 92. Peringkat ke-1 atas nama Leni dengan jumlah ini nilai 92. Kita lihat di sini peringkat 1 nama Leni 92. Di sebelah sini juga sama, peringkat 1 atas nama Leni dengan jumlah nilai 92. Sekarang klik S5, letakkan kursor di ujung kanan bawah ya. Kemudian tekan dan tarik. Nah, sekarang kita memiliki peringkat yang mudah untuk bisa dilihat. Demikianlah tutorial kita kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sharing aja lah, barangkali pesan-pesan yang saya juga masih butuh bantuan karena saya juga masih belajar, tetapi saya ingin berbagi, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.